Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tidak lupa juga kita mengirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kalau Indonesia sedang mengalami darurat Pancasila, kita di Sekolah Islam Mati Rabone sedang mengalami darurat bahasa kotor atau toksik. Di zaman sekarang, di era 5.0, sudah banyak sekali remaja, anak-anak, bocil, dan sebagainya dengan mudahnya mengatakan atau melontarkan kata-kata yang tidak senonoh atau bahasa kotor. Dan yang lebih mirisnya lagi, di sekolah kita, Sekolah Islam Mati Rabone, sudah banyak sekali siswa, siswi, bahkan saya sendiri sudah terbiasa mengatakan hal kotor atau toksik. Astagfirullah. Allah berfirman pada surah Al-Humazah ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Pada kata wail di dalam ayat tersebut ditafsirkan sebagai sebuah lembah yang ada di neraka. Di jurang neraka inilah menjadi tempat orang-orang yang semasa hidupnya selalu berkata kasar atau toksik. Selain di Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperkuat tentang larangan bahasa kotor atau bahasa toksik. Dalam sebuah hadis, "Wa man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan cara supaya kita tidak mengatakan hal-hal yang kotor atau berkata kotor adalah dengan cara diam. Diam dan bertutur dengan baik adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Berkata kotor atau toksik memiliki dampak negatif atau efek negatif bagi korban. Seperti korban akan merasa stres, depresi, frustasi, kena mental, dan merasa rendah diri. Orang yang terus-menerus menerima kata-kata kasar akan cenderung mengalami gangguan mental dan kecemasan. Kata-kata kasar juga dapat memicu terjadinya konflik atau kekerasan. Mengucapkan kata-kata kasar atau menghina nama orang tua seperti yang terjadi di asrama kita, menghina nama bapak, adalah dosa yang sangat besar dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan teman-teman, bagaimana perasaan orang yang telah kita bilang-bilangi, bagaimana perasaan orang yang telah kita kata-katai. Pasti kita semua di sini pernah akikah. Bayangkan orang tua kita, orang tua mereka yang telah menyembelihkan kita kambing hanya untuk sebuah nama, tetapi tiba-tiba ada orang yang memanggil kita tapi bukan dengan sebutan nama, melainkan hewan. Jadi teman-teman, saya mengajak teman-teman sekalian untuk menghilangkan kebiasaan ini dari sekolah kita, Sekolah Islam Mati Rabone. Menghilangkan kebiasaan buruk memang susah teman-teman. Jadi kita harus mengingatkan satu sama lain agar kita menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata. Mohon dimaafkan jika ada yang tersinggung. Mohon maaf juga karena kultum ini dibuat
karena untuk menyinggung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.